Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadirin sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dan para pendengar dan pemirsa TV Al-Akbar Surabaya pada malam hari ini. Seperti biasa kita lanjutkan kajian kitab Nasuhul Ibad yang malamnya akan disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mustaqi Al-Hafidh pada hari Jumatil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 November 2023 di Masjid Al-Akbar Surabaya dengan tema kajian malam hari ini yaitu kitab Nasuhul Ibad dengan tema Zuhud. Untuk teman sekalian, mari kita dengarkan bersama, mudah-mudahan kita bersama memberikan ilmu yang berbarokah. Amin Allahumma amin. Dan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mustaqi Al-Hafidh, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pemirsa pendengar dimanapun berada rahimakumullah. Kita bersyukur bahwa malam ini kita masih ditakdirkan Allah bisa hadir kembali di masjid yang kita banggakan, Masjid Nasional Al-Akbar, untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus berada di majelis ilmu sampai nanti Isya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini semua menjadi amal yang diterima oleh Allah, dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah sholat berjamaah, barokah majelis ilmu, kita semua diberikan istiqomah, dikuatkan iman Islam kita, dan saatnya nanti kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita akan melanjutkan kitab Nasuhul Ibad yang masih berbicara tentang zuhud di episode yang terakhir zuhud. Kita sudah beberapa episode ini berbicara tentang zuhud. Salah satunya yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, bagaimana zuhud itu meninggalkan banyak bicara, meninggalkan urusan dunia, meninggalkan pergaulan yang berlebih-lebihan dengan manusia. Nah, sekarang ini kita akan membahas zuhud dalam konteks prinsipnya. Apa sih sebenarnya zuhud itu dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Summa a'lam anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharimi. Summa alam
maka kemudian ketahuilah anna asla zuhdi, sesungguhnya asli dari zuhud itu al-ijtinabu anil maharim, yaitu menjauhi dari semua yang diharamkan. Jadi kalau kita berbicara zuhud, zuhud itu adalah menjauhi semua yang diharamkan. Kabiriha, besarnya, wasaghiriha, dan kecilnya. Jadi orang itu kalau sudah di maqam zuhud, maka dia akan meninggalkan semua larangan Allah, tidak peduli larangan itu dosa besar atau dosa kecil. Nek panjenengan dosa gede insyaallah gak tahu nggih. Sing dosa cilik niku sing sering. Padahal cilik niku nek ditelateni sering nggih, suwe-suwe gede. Dulu pernah kita bahas sebelumnya apa itu? La sighara bil istimrar wala kibara bil istighfar. Tidak ada dosa kecil itu yang dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kecuali dengan istighfar. Orang zuhud tidak pernah meremehkan dosa kecil, Pak. Apakah dosa itu diperbuat oleh mata, mulut, tangan, atau seluruh panca indera. Jadi dia benar-benar dengan reksa tenggene awak ini. Jangan sampai melakukan dosa. Salah satu dosa ya dosa kepada Allah, juga dosa sesama manusia. Contoh begini Bapak Ibu, panjenengan kan ada yang sudah mendapatkan air ya, sambung nggih. Air itu ditaruh di depan begini. Air itu kalau sudah di depan kita begini Bapak Ibu, itu berarti haknya dia yang ada di meja itu. Nah terus tiba-tiba ada orang nyelonong itu sewaut ae banyu iki. Lagi lah banyu teko Masjid Al-Akbar. Ndak, memang asalnya dari Masjid Al-Akbar. Tapi ketika air ini ada di hadapan seseorang, maka dia menjadi haknya yang mengambil dan di depannya. Kalau dia mengambil tanpa izin, maka dia maksiat, dia mencuri. Ada pertanyaan kemarin, Pak, saya ini ke masjid, kemudian habis beli sandal baru, kulit, regane meh 1 juta. Lah, ternyata masjidnya itu antara tempat wudhu dengan masjidnya nggak nyambung, sehingga otomatis wudhunya harus pakai sandal itu. Lah kula niki eman ya Pak, sandal kula kulit anyar, nek banyu ki nglontok lah. Akhire kula niki enten sandal nganggur teng mriku kula saut, tak niati nyilih. Niku hukumnya apa Pak? Hukumnya mencuri sampean. Ghosab namanya. Ghosab iku adike nyolong. Dosane padha. Kalau memang ingin memakai sandal orang, ya cari orangnya siapa, pinjam. Kecuali kalau sandal itu ditulisi sandal umum, atau ada sandal masjid, sandal musola, utawa ada sandal yang yakin Anda itu tidak ada yang punya. Contoh nih, sandal itu kiwa kabeh Pak, sisian, silahkan, tapi sandal A harus. Itu juga termasuk pelanggaran. Orang yang terbiasa meremehkan hal-hal, tak silih diluku tak balik nomane, nggak bisa dia naik makom zuhud, itu nggak bisa. Wangil nggih Pak nggih, wangil. Masya Allah. Nah sekarang ini kan modelnya orang itu tidak terlalu kembali kepada kitab suci, tapi kembali kepada kiai atau ustadznya. Padahal kiai ini ya guru mesti zuhud, ustadznya juga belum mesti zuhud. Panjenengan nggih mboten pun ningali kula, nggih ningali kitab mawon. Kula lak memang mocokno tok. Kalau akhlak saya sesuai dengan yang saya bacakan ini ya ikuti, kalau enggak jangan.
itu nanti kena orang Yahudi Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kan sangat fanatik dengan pendetanya. Bahkan pendetanya itu tidak mengamalkan kitabnya, berselisih dengan kitabnya, itu pun masih diikuti. Ini yang saya sampaikan berkali-kali pada teman-teman semua, harus kembali kepada ajarannya, jangan kembali kepada kiainya. Contoh, sholawatan bagus enggak? Bagus Pak, sholawatan. Tapi nek sampean sholawatan sampai jam 2 dalu, subuhnya kerinan jam 7 gak nang masjid, dosa sampean. Demi Allah ndak ada gunanya sholawat itu. Sak kiai-kiai ini pisan kerinan. Saya pernah mengatakan begini Bapak, sampean menghadiri majelis sholawat itu gak salah. Tapi sampean harus tahu, tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya kecuali hadir subuh di masjid berjamaah. Wis gak ono sing ngungkuli iku. Ayo perang dalil tambah aku sampean. Gak ono sing hafal dalil ya. Kok dikalahkan sholawatan itu? Nggawa gendera pisan sholawatane. Bukan jelek sholawat itu. Tapi ketika kita ini terus fanatik dengan kiainya, fanatik dengan habibnya, nggak boleh Bapak. Guru ikuti yang baik. Kemarin kan sudah ada beberapa statement yang sebelumnya ini. Jadi ada ayat begini Bapak Ibu. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil, itu sindiran terhadap ahlul kitab Yahudi Nasrani. Seandainya mereka Yahudi Nasrani itu aqamut Taurah. Aqamut Taurah itu mengamalkan Taurat. Ya kalau kita mengamalkan Quran. Wal Injil, dan Injil, la akalu min fauqihim. Pasti mereka akan bisa makan, akan mendapat makan itu gambaran kehidupan yang baik. Min fauqihim, dari arah atas, wa min tahtihim, dari bawah. Ada yang nurut, namanya muqtasidah, minhum ummatum muqtasidah. Sebagian mereka itu umat-umat moderat, tengah. Siapa umat moderat itu Pak? Dia mengikuti kiai, mengikuti habib, mengikuti ustadz, tapi dengan landasan bukan taklid, tapi ada alasannya ini. Dan sebagai seorang ulama mestinya ditunjukkan, ngene ki mana ayatnya, mana hadisnya, biar tahu. Kalau jamaah ini kan nggak harus hafal ayat Pak, nggak harus hafal hadis, tapi yang namanya guru harus menyampaikan bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, bukan ngarang sendiri. Jadi nek panjenengan suwe-suwe kon lapa nglakoni ngono Mas, jarine Ustaz Muzaki, gak boleh Pak sampean. Saya pernah mendengar itu dari Ustadz, beliau mengatakan di ayat ini seperti ini, di hadis ini seperti ini. Sampean nggak perlu hafal lah, bukan nggak perlu, banyak kon ngapal lo gak iso sampean lalian ngono. Tapi wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan dari mereka ini taklidnya buta kepada para pendeta-pendeta. Jadi rusak. Diatur pendetoi gelem, diatur kiai ini gelem, padahal kiainya tidak mengikuti ajaran kitab suci. Itu sindiran Allah di dalam Al-Quran. Kalau anak saya pamitan, Abah saya mau sholawatan, yo subuh nang masjid. Kamu sholawatan berjam-jam, tapi subuh gak ada di masjid, la yanfa, gak ono gunane awakmu. Gak ono gunane, saya bilang begitu. Dan banyak orang yang tidak bisa memilah dan memilih itu. Ada sebagian, ya katanya kawan-kawan juga, pengajian yang sebenarnya itu seperti apa sih Bapak Ibu? Pengajian yang sebenarnya itu ya pengajian rutin. Kemudian ada panduan kitabnya ini Pak. Ini pengajian.
Sudah yang ngaji sudah dari awal ngaji, jenengan mendengarkan selesai doa selesai. Wis gak ono ate hiburane, gak ono. Hiburan itu beda urusan Bapak Ibu. Sekarang kan ono ngaji ini tapi ya ono hiburane Pak, gitu loh. Saya kemarin diundang pengajian, hiburannya itu katanya sholawatan Pak, tapi musiknya dangdut. Sing nyanyi wedok, lah penyanyinya tuh nyanyi di depan saya Pak, ngadepe rono, tadi awak dewe ketok mburine. Berarti ketok apa nih? Jadi apa Son Haji ketok bokongi. Niku rezeki apa musibah Pak Son? Ya Allah, kok ngene rek. Masya Allah. Orang nggak tahu. Jadi wis jelas wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan antara hak dan batil. Tapi sekarang itu yang begitu-begitu dikira benar dan banyak pengikutnya, Pak. Jadi menghadirkan penyanyi dangdut itu dikira benar ngono Pak. Alasannya inilah dakwah supaya diterima masyarakat demi Allah. Anda merusak masyarakat. Nek kula Pak lebih baik jamaah 20 tapi istiqomah ngaji temenan timbang ribuan tapi diarahkan kemana. Akhirnya apa dikira model koyok ngoten niku bener. Apalagi public figure Bapak Ibu. Dulu itu pernah terjadi, orang itu pokoknya kalau pengikutnya banyak dikira bener. Hitler itu pengikutnya banyak Pak, Nazi itu. Tidak semua pengikut banyak itu benar dan tidak semua pengikutnya sedikit tidak benar. Hati-hati. Jadi nanti umat itu digiring ke arah sana seolah-olah pengajian itu di dalamnya ada hiburan menyanyi itu benar. Terus begitu, terus dos pundi ajarannya, terus caranya meluruskan bagaimana? Wis kadung koyok ngono. Dengan alasan ini adalah metode dakwah, mana ada Rasulullah mengajarkan metode dakwah seperti itu? Dakwah ya dakwah, lurus mencerahkan umat. Makanya majelis-majelis rutin seperti ini ya alhamdulillah ini masih banyak yang hadir Pak. Biasanya di kampung-kampung sing teko mek 5 iku wis tuwek-tuwek kabeh. Wis ambu lemah kabeh. Dadi kiai ini maca kitab iku watuk-watuk tok. Kapan hari saya pengajian daerah Tulangan Sidoarjo sana, terus karena dari Malang kita maghrib turun di salah satu masjid di jalan itu Pak. Ada pengajian rutin, pengajiannya bagus sekali, ngaji kitab. Artinya menurut saya ilmunya bagus, yang baca juga enak. Saya kan sempat sholat dan mendengarkan pengajian. Tapi sing teko iku mek papat, lanang telu wedok situ. Astaga. Saya bilang inilah orang-orang pilihan itu, dan inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah lewat majelis ilmu ya ini. Bukan gebiar-gebiaran Bapak Ibu, demi Allah bukan gebiar-gebiaran. Kalau ada gebiar itu beda urusan Pak. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh ilmu maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Itu benar-benar ilmu, tidak kecampuran apapun. Nah kecuali kalau memang ada kemantenan kan biasanya begitu Pak. Saya diundang ceramah kemantenan, di situ ada hiburannya dangdutan. Kini kau ceramah, jadi mari ceramah terus dangdutan. Memang bukan tolabul ilmi itu, gaya ngisi acara tok, beda urusan Pak. Tapi kalau kita menyebut itu majelis ilmu, yang ini Pak, harus ada kitabnya, dibaca, alurnya ditunjukkan kepada jamaah. Sekarang saya mau tanya, kalau misalnya begitu saya duduk terus di depan saya ada perempuan berjoget, menurut sampean itu halal apa haram delok ngoten niku Pak Yahya? Oh haram loh, jelas sih. Terus tadi dikatakan bahwa makom zuhud pertama menjauhi yang haram. Lah ngono carane kapan zuhude Pak? Usul saya silahkan membuat, tapi jangan menyebut itu pengajian. Sekumpul-kumpul ngono. Karena kalau sudah pengajian majelis ilmu ini sakral Bapak Ibu,
seperti yang kita lakukan sekarang ini. Itu kalau kita pakai taklim harus punya wudhu, ya. Kemudian harus fokus. Bahkan ada adabul alim dan muta'alim itu kalau sudah kiainya ngomong nggak boleh ngomong. Kalau baru disuruh bertanya baru ngomong, ada adabnya. Dilarang merokok dalam majelis ilmu, itu sudah adab, Pak. Bagaimana kita ini ngaji ilmu tapi tidak punya adab? Iki kudu santri ini, kiai ini dewi sing nguruk ngaji rokokan. Pak, saya tidak melarang rokokan, tapi di tempat lain, jangan di majelis ilmu gitu loh. Lak genah sih ngeten iki. Kowe dangdutan gak apa-apa, tapi ojo nang majelis ilmu. Murnikan majelis ilmu itu majelis untuk mencari ridho Allah. Nanti kalau kita itu hanya ngaji, Pak, pengikutnya sedikit loh. Saya ini ndelek pengikut apa ndelek hidayah? Baik. Lah ngoten mawon kan dosa cilik toh, Pak. Loh, tadi dikatakan dosa kecil dan dosa besar. Orang zuhud ditinggal, Pak. Kabiriha wa saghiriha, besarnya dosa dan kecilnya dosa dilihat. Di Quran itu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Niki nek ana sing terjemahno rada gak kena ya. Sing gak oleh ku mendekati, nek nglakoni oleh. Niku lak gendeng. Artinya apa? Hal-hal yang menjurus kepada perzinahan itu hindari, jangan dekati. Kumpul lanang wedok gak mahram, hindari. Delok-delokan, hindari. Napa Pak ya? Loh, goncengan. Nek gojek panjenengan nyambut gawe mboten gojek kok sakno gojeke haram kabeh lah. Itu kan kerja memang. Memang urusan pekerjaan itu beda lagi, urusan fikihnya beda. Jadi hal-hal yang mendekati kepada perzinahan hindari. Bukan berzinahnya itu Pak yang dosa, tapi muqaddimahnya, sebab-sebab mengarah kepada perzinahan. Nah kalau panjenengan melihat perempuan menyanyi itulah ya mendekati perzinahan, Pak. Lah terus kok ada dalam pengajian itu nyanyi gitu loh. Masya Allah. Mugi-mugi umat niki tercerahkan lah. Li'anna man, sesungguhnya manusia, la wara'alahu, yang tidak punya sifat warok. Warok itu benar-benar menjaga diri dari dosa, waspada, apapun dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga. Orang-orang karo warok itu Bapak Ibu nggak sembarangan makan di warung-warung depan-depan, nggak sembarangan. Dia selektif, kecuali darurat ya. Apa ini haram? Apakah ini bersih? Nek ngono ngene jare arek-arek cek ribet Pak. Dadi wong apik. Lho memang kita kepingin baik kok, Pak. Ya sembarangan bergaul, dijaga betul dirinya, direksa betul. Orang yang tidak bisa warok, la yasuhhu lahu zuhud, maka tidak sah dia mendapatkan zuhud. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari perilaku dosa kecil maupun besar, maka dia tidak patut untuk menyandang zuhud. Berarti agamanya masih rendah Bapak Ibu. Gini ki mboten nuturi jenengan, nuturi awak kula piyambak. Tamparan ini, cambuk ini untuk diri saya sendiri. Sakniki angger menguntungkan ngoten mawon wis dilakoni, padahal itu nerjang syariat. Padahal keuntungannya itu sedikit, dia dapat berapa puluh juta uang, yang uang itu sesungguhnya sebentar saja habis Bapak Ibu. Makanya kita kepingin mengamalkan, seandainya kita itu menetapi Al-Quran dan Sunnah, yakin Allah akan mencukupi hidup kita tanpa harus kita melanggar syariat.
Pak, golek sing haram ae angel apa meneh sing halal. Itulah ucapan-ucapan orang jalanan. Kok sampean tiru niku lho. Ada keterangan jujur, mujur, diganti jujur, ajur. Jadi nanti Pak, negara ini Pak, kalau sering banyaknya maksiat, wong ngelakoni maksiat itu gak kerasa nek dhek ngelakoni maksiat. Saestu. Saking seringnya ngelakoni maksiat, sampai ketika dia melakukan maksiat gak kerasa nek ngelakoni maksiat. Ojo ngomong istiqomah maksiat loh ya. Istiqomah itu untuk hal-hal yang baik. Ini kalau istiqomah Ustadz, maksiat kok istiqomah. Yang dimaksud metode dakwah yang baik itu bukan mencampur adukkan hak batil, tapi caranya mengajak santun, tidak menyakiti, ya. Bukan terus dicampur aduk Bapak Ibu, jangan. Bangga kalau nanti di Majelis Al Akbar ini kan kita menerima siapapun, masih wong bejat ngaji ya seneng. Tapi ketika orang bejat masuk dalam majelis ilmu, ya kita muliakan dengan ilmu. Jangan kemudian ada majelis kami yang diusulkan sama kawan-kawan, yai niki lak sing kata niki mantan-mantan preman. Nah, senengane arek-arek niki napa enten lagu dangdute ya napa pengajiane disertai lagu dangdut. Ngono iku. Di lobby ya ini. Jadi ya ini kok nuruti jamaah ya Bapak Ibu. Nuruti jamaah itu bukan perkara begitu. Ngajinya pelan-pelan, bahasanya simpel, enggak terlalu tinggi. Kadang-kadang dengan niat yang lain supaya dianggap wong apik, akhirnya gawe status. Alhamdulillah jamaah Al Akbar iki gak ono sing nyetatus, anjane gak duwe paketan. Ya Allah. Wes kula niki sak ndonga tok ya Allah, mudah-mudahan umat ini dicerahkan dengan masih banyak Bapak Ibu pengajian-pengajian yang baik. Tapi enggak diekspos lewat sosmed itu banyak yang baik-baik, pengajian rutin, ya pure ngaji, pure menuntut ilmu. Ya supaya nggak jenuh, kadang-kadang ada juk-juk ringan itu harus Bapak Ibu, tapi nggak berlebih-lebihan, nggak guyu cekakaan, karena guyu cekakaan itu mengeraskan hati. Iki sak kiai-kiai ini pisan guyu cekakaan, sampean mesem tok ngono ya gak apa-apa, lembut hati sampean. Nek adek guyu sampai untune kewabek ketok sak gusi-gusine. Itu mengeraskan dan nggak sadar Pak, karena platformnya pengajian. Mungkin panjenengan kemarin tahu ya, kita diuji sama Allah mengadakan majelis sholawat itu, ternyata tidak banyak manfaatnya, banyak mualdorotnya, tawuran. Terjadi tawuran di sini. Terus terjadi petugas keamanan kita menangkap laki-laki perempuan yang berbuat tidak senonoh di masjid. Masya Allah. Tapi saya yakin Pak, nek majelis ini gak ono sing gak senonoh kabeh. Ya. Apalagi sing teko kaya Abah Yahya ambek Abah Lili, gak mungkin gak senonoh kabeh ya apa wis sepuh-sepuh. Itu namanya warok. Jadi orang yang tidak warok tidak pantas disebut zuhud. Yang pertama. Yang kedua, wa ada ujami'il faraid. Zuhud yang kedua adalah mengerjakan semua kewajiban. Yasiriha, baik kewajiban itu yang ringan, yang mudah, wa asiriha maupun yang berat. Contoh kewajiban sholat Bapak Ibu. Memang sholat itu disetting oleh Allah, ada sholat yang mudah, ada sholat yang ringan, ada sholat yang berat. Contoh sholat 5 waktu, nggih. Nyenengan sing paling gampang napa Pak sholat? Sing paling enteng sholat napa? Nggih niki sholat maghrib. Sing paling abot?
Lawang zuhud tidak pernah membanding-bandingkan enteng, abot, sama. Sedekah misalkan, sedekah nggih. Panjenengan suatu ketika banyak uang, terus sedekah. Suatu ketika nggak banyak uang, tetap sedekah, itu zuhud. Jadi dalam kondisi apapun kewajiban itu tetap dilakukan. Tapi enten sing model tiang pilih-pilih niku. Kula niki nggih salat Ustaz, cuma nggih ngapunten. Namung kali waktu mawon. Maghrib kali duhur. Maghrib soalnya kayak nambah tonggo-tonggo, duhur kayak nambah konco kantor. Lah wis, liyane ilang wis. Artinya apa, Pak? Orang yang sudah zuhud berarti benar-benar serius menjalankan perintah Allah. Mungkin ada yang kelupaan Bapak Ibu, setiap kali kita sholat masuk masjid itu nyenengan apa? Kan gak tahu niat, gak tahu batin. Nah wong zuhud itu sering batin ngaten lho Pak. Ya Allah, jadikan hatiku ikhlas melaksanakan sholat ini. Dan jadikan sholat ini ya Allah bisa merubah akhlak saya, bisa merubah hidup saya. Karena tujuan ibadah itu merubah Pak, memang perubahan. Ini gak kampanye loh, kok perubahan dikira kampanye. Ya perubahan ngono ae. Masya Allah. Semua kan berubah Pak. Ya Allah, jadikan hatiku ikhlas ikut pengajian ini. Dan jadikan pengajian ini bisa merubah hidup saya ya Allah. Bisa merubah akhlak saya. Jadi tidak sekedar seremonial, tapi benar-benar mancep di dada. Bapak Ibu, sholat sunnah ya, sholat sunnah. Mungkin panjenengan kalau berat melaksanakan sholat tahajud atau berat melaksanakan sholat duha misalkan, coba dilanggengkan, diutuni sunnah rawatib. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan orang itu kalau tidak bisa menjaga sholat sunnah rawatib itu qobliyah ba'diyah, maka sekalipun dia tahajud nggak ada gunanya tahajud, duha nggak ada gunanya, karena kunci sholat sunnah itu kunci rawatibnya. Dan banyak mengatakan orang kalau sudah bisa menjaga rawatib qobliyah ba'diyah, yakin bisa menjaga duhanya, bisa menjaga tahajudnya. Aneh, enten wong nglakoni, kula niki Mas alhamdulillah tiap malam saya tahajud, tapi qobliyah gak tahu dilakoni, ba'diyah gak tahu dilakoni. Niki lah aneh to Pak. Ki melok imam sapa lak yo? Jadi terapi sholat sunnah itu yang pertama sholat sunnah rawatib. Misalkan subuh qobliyah ada 2 rakaat, duhur nanti qobliyah ada 4 rakaat, ditelateni terus. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Setelah itu baru ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah asar 2 rakaat. Setelah bisa yang muakkad, ghairu muakkad sekalian dilakukan. Yakin yang lain-lain mengikuti Bapak Ibu, tahajud mengikuti, duha mengikuti. Jadi orang yang bisa melaksanakan sholat duha dan sholat tahajud itu, yaitu mereka yang sudah istiqomah menjalankan sholat rawatib. Dan sholat rawatib yang memungkinkan bisa kita lakukan itu ketika panjenengan jamaah di masjid dan hadir lebih awal, mesti sok ngelakoni. Wis sampean gak usah adek kepikiran apa amal yang bisa nanti memasukkan saya ke surga, wis gak usah ado-ado Pak. Datang lebih awal ke masjid, kalau ada tahiyat masjid kesempatan lakukan, kalau ada qobliyah lakukan, ba'diyah lakukan, malam bangun 2 rakaat, pagi sholat 2 rakaat, wis nggak menyakiti orang, selesai sudah, mlebu swarga sampean, jamin sudah. Nggih mboten kula sing jamin, nggih Allah ki ambek sing ada surga sing jamin. Terus gak usah adu-adu, saya akan apa? Dan satu hal lagi, kemarin statement yang cukup baik Bapak Ibu, kita sudah nyumbang Palestina macam-macam nggih. Ada satu yang belum kita lakukan Pak. Kata Rasulullah SAW, orang Yahudi itu takut di saat kaum muslimin ini setiap subuhnya di masjid. Dan kalau nanti subuhnya itu seperti Jumatan, habis Yahudi itu Pak. Ini kan direkam ya, ini kan masuk TV. Nggak apa-apa didengar orang Yahudi, memang kenyataannya begitu.
Dan orang Yahudi itu tahu, Pak. Tahu statement Nabi ini. Saya pernah mendengar seorang ulama Yahudi yang jelek kan namanya Zionis. Dia mengatakan, kami akan menelaah tentang ucapan-ucapan Nabi Muhammad, termasuk tentang kejayaan Islam dan kekalahan Yahudi di akhir zaman. Salah satunya adalah ketika Rasulullah mengatakan, jika sholat jamaah subuh sebanyak sholat Jumat, jayalah Islam, habislah mereka, hancurlah mereka. Itu mereka tahu, Pak. Sehingga mereka melakukan segala cara bagaimana orang Islam kalau subuh nggak mau ke masjid. Salah satunya apa? Si tak rasani mau, Pak, mengadakan acara sampai tengah malam sehingga mereka ngantuk. Akhirnya gak ke masjid. Maaf, Pak, dulu tengah malam itu didominasi acara televisi, sekarang tidak, sholawatan, Pak. Ngeri saya. Menurut saya, Pak, acara itu cukuplah jam 10, jam 11 selesai, pulang, istirahatlah, agar nanti malam bisa tahajud. Ayo sekarang tek-tekan sama saya, apa tek-tekan itu, Pak? Bukan taruhan. Panjenengan kalau sekarang punya acara sampai jam 1, jam 2, bangun tahajud kira-kira pulang? Wis ojo sampean aku sing jawab, enggak akan mampu, Pak. Karena tahajud itu terkait dengan fisik. Makanya Rasulullah menganjurkan tidur dulu baru sholat tahajud. Jadi kalau ada acara televisi malam itu susah setting sama mereka agar orang Islam itu mendelik meripati, Pak. Sekarang enggak televisi, Pak. YouTube. Yutun, Yuja, Yura. Koncone iku akeh. Mendelik terus Bapak Ibu, ya Allah. Terus satu, yang kedua apa kata Rasulullah? Jika orang Islam itu setiap tempat itu bawa mushaf Quran, baca Quran. Oh, buyar mereka, Pak. Buyar sudah. Itu janjinya Allah, Pak. Sekarang baca apa, Pak? Orang Muslim kalau di pojok-pojok sana, di pasar, di airport, apa yang dibaca? Yang dilihat apa? Handphone. Jangan di jalan, jangan di pasar. Nang masjid sekalipun, Pak. Waya sholat, ya si handphonean sih. Maka kata Rasulullah, yang menjadikan kemunduran Islam ya kita sendiri. Diakui atau tidak ya kita sendiri. Ngeten iki mulai mumpung ngiling kula ngilingaken ngeten, Pak. Jane rada emosi kula niki jan. Ya porek. Jadi kita itu seolah-olah kepingin jaya Islam, tapi teori dari Nabi nggak dipakai. Jadi seandainya masjid-masjid kita itu subuhnya seperti Jumatan, terus di pos-pos orang nongkrong itu di kafe-kafe, di warkop-warkop itu nggawa Quran kabeh. Enten datang Surabaya nang warkop nggawa Quran ngoten niku. Yang ada nggawa Quran. Alasannya gampang, Pak. Quran kok diwaca nang warkop lho. Kan ucapan Yahudi itu sebenarnya. Al-Quran di warkop juga baik, Pak. Warkop juga tempat silaturahim. Kan jenengan kan sering silaturahim teng warkop nih. Bahasa Surabaya nongkrong. Ngopi. Li'anna man, sesungguhnya manusia la taubata lahu, yang tidak tobat, wala tasihhu lahu, maka tidak sah baginya al-inabah, yakni kembali kepada Allah. Zuhud itu kan jalan menuju Allah, Bapak Ibu. Tapi kalau orang itu tidak pernah bertaubat, tidak pernah minta maaf kepada Allah, tidak pernah menjalankan, maka tidak sah. Tidak dianggap dia kembali kepada Allah. Fattaubatu, maka taubat itu huwa al-qiyamu bikulli huquqi rabb, menetapi, menjalankan hak-haknya Allah. Wal inabah itu apa? Inabah itu kembali huwa ikhrajul qalbi, keluarnya hati, min zulumati syubhat, dari gelapnya syubhat. Dulu pernah saya sampaikan, sebenarnya dari seorang muslim mukmin yang baik, menjalankan perintah, menjauhi larangan, selesai Bapak Ibu. Itu zuhud. Yang ketiga, yang terakhir, watarkud dunya ala alihad, dan meninggalkan dunia untuk diserahkan kepada ahlinya.
Koyok kula jenengan ngeten nggih seneng donya, Pak, nggih butuh donya. Tapi kalau memang kita mau ambil zuhudnya, ya kita tinggalkanlah. Kita serahkan dunia pada orang lain, tidak apa-apa. Ya, wis anggota DPR PN wis gak apa-apa. Bupati PN gak apa-apa, gubernur PN gak apa-apa. Wis aku nang masjid ae. Aku nyambut gawe dodolan nang warung ae. Pilihan Bapak Ibu. Zuhud itu pilihan. Kenapa? Karena hal-hal yang berurusan dengan dunia, apapun itu dalihnya, ya tetap mengganggu Bapak Ibu. Tapi ada sih pemimpin itu yang walaupun dia sibuk dengan urusan politik, tapi dia tetap dekat dengan Allah. Sing pengangguran gak tahu dekat dengan Allah ya wake padha wae. Cuman terapinya kan begitu. Qaliliha wa katsiriha, sedikitnya maupun banyaknya. Beberapa waktu ada teman telepon saya. Teman ini salah satu ketua partai. Gus, jenengan anu nggih tahun ngajeng caleg nggih. Nah, kula nggih sok-sok tanya, caleg niku napa, Pak? Calon legislatif. Oh, kula kinten calon legrek. Pun jenengan kersa DPRD 1 napa DPR pusat? Jenengan mungkin kalau padosaken sponsor, ganti ngetono duit. Pokoknya jenengan purun, kalau paringin nomor jadi. Padahal saya sudah membaca list bayaran ini piro, uang ini berapa. No. Nggih kalau tak istikharah riyen. Alah ngoten tok istikharah, jelas apik niki, padha berjuang. Padahal saya juga mengukur kemampuan saya. Memang harus ada orang-orang yang pinter. Itu harus ada yang berpolitik. Tapi kula niki ngukur awak kula Bapak Ibu. Kula tak istikharah riyen nggih. Istikharah itu kan harus 7 hari. Harus 7 kali, Pak. Sunnahnya kan istikharah itu 7 kali. Jadi misalnya mulai Kamis, Rebuh, terakhir. Itu baru ada jawaban. Jadi jangan 1, 2, 3 kali istikharah terus mimpi terus dikira itu benar. Nah, beberapa hadis menyatakan istikharah yang baik itu 7 hari. Jadi semua hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo terakhir. Dan jawaban istikharah itu ada 3, kadang lewat mimpi, kadang lewat langsung keyakinan. Nah yang ketiga itu lewat isyarah alam semesta. Lah kanca kula niki kula sik ora rong dina takoni, "Ya napa? Gus, purun ta?" Aku lak ngomong seminggu, entenono seminggu. Rong dina sik ditelepon. Durung ngipi apa-apa. Aku ngipi diuber Satpol PP pisan. Iki apa isyarahe? Nanti sudah seminggu lagi telepon. Lah sampai seminggu kula nggih mboten ngipi napa-napa ya, Pak. Ati kula nggih gak ono keyakinan apa-apa itu. Cuma ada isyarah. Kula waktu ngobrol kali anak kula teko sekolah njemput ngobrol. Kali dulinan ngoten. Anak kula dulinan kula dampingi. Kula nggih kali mangan kacang ngoten lho. Terus ana kucing. Kucing niku mara. Nggih, kucing niku mara. Karepe njaruk kacang ngoten lho, tak kei kacang ngoten lho. Tapi kucing napa, Pak? Ndase ngoten lho, Pak. Meong, meong, meong. Ngene tok, godek-godek. Oh, gak oleh berarti aku. Ya saya tidak mengatakan bahwa isyarat dari kucing, pokoknya ada saja isyarat alam itu. Godak, lapo kucing godak-godek kan apa kok godak-godek kae. Akhirnya kanca kula telepon, "Gimana, Gus? Ya? Nyalek ya?" Maaf. Istikharahnya isyaratnya kok saya ndak boleh nyalek, biar yang lain saja yang lebih baik. Aku gak ngomong kucing, tersinggung dek engko. Aku kok isyarat teko kucing ndase godek-godek. Gak enak aku wis. Ya, ada yang lebih baik dari saya, yang lebih mampu, yang lebih tahan banting, karena orang politik itu kan harus tahan banting, Pak. Nek jare wong mriki rai gedek. Sekarang kawan besok lawan itu bisa. Ya. Jarene wong politik ku esuke dele, sore ini tempe. Sekarang mendukung, besoknya lagi menyerang. Saiki bolo meni kanca.
Terbukti nama mboten? Ya wis ngene iki politik. Lah saya ndak mampu. Kula niki lah hatinya sensitif. Enggak bisa seperti itu. Akhirnya saya memilih ya di sini. Itu pilihan. Itu pilihan. Li'anna man la qana'a lahu, orang yang tidak bisa qanaah, tidak bisa menerima in pandum, la yasihhu lahu tawakkul, maka tidak bisa dia bertawakal, pasrah. Orang yang tidak bisa menerima, pastilah dia tidak bisa pasrah. Wa man la tawakkul lahu la yasihhu lahu taslim, maka dia tidak akan bisa berpasrah kepada Allah. Tidak ada pasrah kecuali tawakal, tidak ada tawakal kecuali qanaah. Nggih, monggo diukur awake dhewe-dhewe nek jenengan mampu. Syaratnya satu Bapak Ibu, jangan berpikir dunia. Kalau dari awal Anda nyalek mikir donya, Anda ngene-ngene mikir donya, rusak-rusak. Itu yang saya takut Bapak Ibu. Silahkan kalau niat berjuang membela Islam lewat jalur politik monggo, lewat jalur birokrasi monggo. Jangan karena saya kepingin kaya, waduh rusak Bapak Ibu, rusak. Perjuangan itu kalau dilandasi kepingin kaya, buyar sedaya. Kalau tidak, lah kula dereng-dereng pun ngeten ya Pak, dihitung-hitungan, mungkin sampean gajine sak wulan sak menten nggih, ada uang ini, waduh rek. Adik jare kanca kula sing sudah terjun ke sana, sak awakmu ku nek wis melok politik, waduh dhuwit digerojok kon. Apa keturutan kon? Rabi papat lho keturutan kan ngono sampean. Ya astagfirullah. Iki ya opo rek arek-arek ini. Nah sekarang kalau niatnya untuk itu lah semuanya rusak Bapak Ibu. Bima indallahi, apa-apa yang di sisi Allah. Wal ya'su amma fi aidin nas, dan dia merasa putus asa dari apa-apa yang di tangan manusia. Jadi melihat orang kaya ya gak kepingin Bapak Ibu, kepingin itu tidak. Seandainya dia ditakdir kaya ya dia yakin itu takdir dari Allah, tapi saya kepingin seperti itu ya ndak. Ada teman ternyata sukses jadi bupati, ya wis ditongakno sing apik, mudah-mudahan dia amanah, tapi gak kepingin aku kok ben koyo tidak. Jadi kepinginan terhadap urusan-urusan duniawi itu sudah tidak ada. Kan beda Bapak Ibu. Kalau Allah mentakdirkan saya jadi gubernur Jawa Timur misalkan Pak, tapi saya tidak pernah ambisi dan kepingin untuk itu, beda. Tapi kalau sudah kepingin, berambisi, bahkan menghalalkan segala cara, ini urusannya sudah beda. Dan itu jauh dari zuhud. Fat taslim, adapun pasrah itu huwa al-inqiyad. Al-inqiyad itu berpegang teguh li amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah, urusan Allah. Wa tarkul a'rad, dan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia. Ya, ini tentang zuhud. Jadi yang pertama adalah menjauhi yang diharamkan, yang kedua adalah menjalankan semua kewajiban, yang kecil maupun yang besar, yang ringan maupun yang berat, yang mudah maupun yang sulit, juga menjauhi dunia, meninggalkan dunia dan menyerahkan kepada yang ahlinya. Ini terakhir episode tentang zuhud. Wallahu alam bisawab. Sepertinya sudah mepet dengan isya ya. Sudah ada yang mau ngacung-ngacung mau bertanya. Ini mohon maaf ya. Ini sudah mepet isya. Enggak sadar tadi, Pak. Nggih. Sampun isya. Nyuwun pangapunten, mudah-mudahan hari ini Allah limpahkan kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.